Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Yudi. Hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana menggunakan aplikasi Siapi. Aplikasi ini adalah aplikasi pembukuan akuntansi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu Bank Sentralnya Republik Indonesia. Sebelum menggunakan aplikasi ini, tentunya kita akan samakan pemahaman dulu sebentar saja, supaya pada saat masuk aplikasi ini frekuensinya sudah sama nih. Kita akan berkreasi dengan angka-angka bersama Siapi ya. Nah, saya katakan akuntansi adalah seni. Sekali lagi, seni apa? Seni menyusun angka-angka dari kuantitatif menjadi kualitatif yang kita gunakan sebagai alat pengambil keputusan. Saya nggak akan berpanjang lebar. Sungguh cantik mentari pagi, cahayanya jingga menawan hati. Bersama Siapi belajar akuntansi, bikin profit melambung tinggi. Sepakat ya? Ada banyak usaha yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kalau menurut KBLI itu ada banyak sekali usaha. Kita lihat nih kalau menurut KBLI. Nah, ini dari mulai poin A sampai dengan poin U banyak sekali. Nah, tidaklah semua ini akan diakomodir oleh Siapi, tetapi Siapi hanya mengakomodir usaha yang umum dilakukan, yaitu bidang jasa yang pertama, bidang perdagangan, bidang manufaktur, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budaya, dan perorangan. Ini saya akan ambil contoh yang umum saja ya, perdagangan. Ada seorang anak muda namanya Bang Yudi, dia buka toko kelontong ya. Kebetulan Bang Yudi ini punya modal 30 juta, 10 jutanya tunai dan kemudian 20 jutanya dari bank. Ini sebenarnya bisa kita catat atau tidak kita catat, itu terserah Anda. Anda punya usaha, Anda mau catat silakan, tidak mau catat silakan. Nah, tapi sayang nih, ternyata Bank Indonesia itu peduli dengan kita supaya apa? Supaya kita mempunyai pencatatan yang jelas terhadap usaha kita dan naik kelas nih. Bisa melihat analisisnya, bisa melihat keuntungannya berapa. Mau nggak dibantuin? Ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau mau ya syukur. Wong gratis kok aplikasinya, tidak bayar sama sekali. Ya, silakan tonton dulu sampai habis. Setelah itu Anda putuskan tertarik atau enggak untuk menggunakan aplikasi ini. Bagaimana menggunakan Siapi dengan desktop ya? Masuk ke browser, terus kemudian ketik Siapi kemudian cari. Nah ini langsung kita masuk ke webnya Bank Indonesia Siapi. Saya tadi sudah buka sebenarnya, tapi kita ulangi ya. Nah, karena saya sudah daftar, makanya saya langsung bisa masuk. Bagi Anda teman-teman yang belum terdaftar, silakan klik daftar dulu. Nah, saya sudah daftar ya, saya daftar nih, isi nama lengkap, kemudian nama username, emailnya, KTP, password. Nah, di password ini sering banyak yang kurang berhasil. Makanya ikuti petunjuk, passwordnya 8 karakter, gunakan huruf besar, kombinasi nomor dan spesial karakter. Ini contohnya spesial karakter ada ada hashtag, ada dollars ya, ada N dan plus N sama dengan ya. Lihat ini. Kalau sudah cocok passwordnya oke, silakan login. Saya login dengan nama saya, toko Bang Yudi. Tes masih ke tes ya. Ini tes belum yang sesungguhnya karena masih untuk latihan. Kita masuk sekarang. Seperti ini. Nanti di situ ada tampilan. Supaya match ini sama-sama kita latihan, saya pilih perdagangan. Dengan dari ini isi dulu, kalau fotonya bisa nyusul, pilih gambarnya, nama badan usahanya tadi apa, saya coba Grosir Yudi ya. Grosir Yudi. Oke, kemudian alamatnya supaya cepat aja kita buat Medan. Teman-teman bisa alamat sendiri nanti, alamat yang sesuai. Kemudian provinsinya diisi langsung, sesuaikan ya, Sumatera Utara. Kemudian kabupatennya Deli Serdang, kecamatannya adalah Patumba. Ini oke, kemudian desanya, kelurahannya adalah Maringgal 2. Punya bisa diisikan, bisa tidak ya. Oke, kemudian nomor miliknya adalah Yudi. TP-nya sesuaikan, ini 16 digit ya. Oke, lanjut. Nah, simpan tahun 2024, kemudian bulannya hari ini Mei, bulan Mei saya masuknya buat video ini bulan Mei, tapi supaya lebih aman karena ada transaksi bisa saja yang dilakukan di April, saya kasih mundur 1 bulan. Oke, nah sekarang saya simpan. Teman-teman pastikan sudah berhasil datanya, tutup. Kita mulai masuk pencatatan. Ini kita agak lebih fokus karena apa? Di awal-awal ini memang kita banyak sekali melakukan input data supplier, data customer, dan data barang-barang yang akan dijual toko kita. Ini memang butuh waktu ya, tapi ala bisa karena biasa ya kan. Diulang-ulang menjadi skill ya, sering-sering diulang. Modal tadi ada 30 juta, 10 juta dalam bentuk tunai, 20 juta dalam tabungan. Masuk transaksi, kemudian modal, tambahkan modalnya 10 juta rupiah. Nah, dalam bentuk tunai. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 1 Mei.
modal sendiri tunai 10 juta, simpan, tambah transaksi lagi karena ada 20 juta dalam bentuk tabungan, tambahkan 20 juta rupiah di bulan, berarti di bank ya, banknya masih kosong karena usaha kita masih baru, belum terdaftar, kita tambahkan di Bankman. Oke, di Bankman nomor rekeningnya kita buat, kemudian mata uangnya IDR, tambahkan, tabungan, simpan. Bankman uangnya 1 Mei sudah masuk tabungan modal sendiri ya. Oke, berarti ada 20 juta tabungan masih disimpan. Memastikan bahwa unsur udah masuk dari modalnya, kita cek ada 2 transaksi, yaitu 10 juta dan 20 juta masuk ke pembukuan si API ini. Belanja peralatan di software, lihat nih timbangan manual ya, kita masukkan kemana, ke transaksi juga, transaksi pengeluaran karena sifatnya adalah peralatan, pembelian aset tetap yang tunai, tambahkan nama asetnya, timbangan manual, timbangan, kelompok asetnya tes dulu, ada beberapa kelompok aset, kita cek perlengkapan lainnya, mebel, kayu, rotan, alat perangkat khusus, 4 tahun masa manfaatnya, berapa tadi perolehannya adalah Rp500.000, simpan. Oke, tutup, nama asetnya ketik, langsung timbangan manual sudah ada, pemasok dari mana, pemasok tadi kita ulangi baru ya, pemasok adalah software ya, alamatnya di Medan, teleponnya sih ada sih ya, ini ya, teleponnya ada 015677785. Kemudian kontak personnya siapa? Ada nama adminnya ya nih ya, kita buat saja nih ya. Jadi sewaktu-waktu ada sesuatu tentang timbangan kita bisa langsung konfirmasi ke tokonya ya. Simpan. Oke, tutup berhasil. Pemasoknya adalah software. Masa 4 tahun kita beli transfer tadi. Pilih bank. Tadi kita ada uang 20 juta di Bankman. Oke, transaksinya kapan? Cek transaksinya. Transaksinya tanggal 6. Tanggal 6 transaksi kita pembelian. Jika catatan diberikan, kalau tidak perlu kosongkan, kita kosongkan saja catatannya ya. Oke, tersimpan. Tambah transaksi karena ada 2 item pembelian di software Pak Stainless Lion ya. Nah, langsung kembali dia. Nah, tambahkan namanya, asetnya adalah Pak Stainless. Asetnya sepertinya sama, 1 juga ini. Nah, perlengkapan lainnya buat sama tahun ya. Tadi pembeliannya adalah Rp2.500.000 ya. Nah, simpan. Oke, tutup, masukkan nama asetnya Pak Stainless Lion, masuknya sama ya, software, kemudian Rp2.500.000, transfer. Kita pakai tadi Bankman ya, pakai Bankman, sudah, tanggalnya sama ya, tanggal berapa, tanggal 6 pembeliannya, langsung simpan. Jadi teman-teman, kita sudah melakukan 4 kali transaksi ya. Kita kembali ke menu dan kembali ke slide tadi. Sebelum ke situ, nah ini dia, ternyata di Prausaha tadi Bang Yudi itu ada sewa kios 5 juta rupiah tanggal 4 Mei. Sepertinya belum dimasukkan ke dalam transaksi pengeluaran. Nah, kita cek ya, apakah benar belum dilakukan di transaksi. Coba laporan transaksi. Nah, transaksi juga sudah 4. Pertama modal, kedua modal, ketiga dan keempat adalah aset. Berarti tadi sewa kiosnya belum dimasukkan ya ke dalam sistem. Ayo kita sama masukkan, kita masuk ke transaksi, kemudian pengeluaran, lihat di paling bawah beban dibayar di muka. Nah, oke, beban muka ini jumlahnya berapa tadi? 5 juta per tahun. Jumlah jenis bebannya, cari di sini ada beban sewa. Ya, beban sewa, masukkan beban sewanya, kemudian jangka waktunya berapa? 12 bulan, setahun 12 bulan ya. Kita transfer juga ini uangnya ke pemilik kios dari Bankman. Nah, kemudian tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 4 Mei ya. Tanggal 4 Mei. Catat 4 Mei. Nah, oke. Nah, kita beri catatan nih. Sewa kios selama di jalan apa tempat usaha itu, jalan balai desa misalnya, balai desa selama 1 tahun ya. Oke, kita lihat transaksi sudah masukkah. Nah, keterangan yang kita tuliskan tadi ini dibaca di sistem keterangan jurnal amortisasi. Kalau biaya dibayar di depan namanya amortisasi, 416.000 selama 12 bulan. Jadi kita sudah bayar selama 12 bulan ke depan. Kelihatan perhitungannya di neraca ya. Nanti kita akan cetak neraca. Biaya dibayar di depan adalah amortisasi, kalau di aset namanya depresiasi. Terus apa lagi yang dilakukan Bang Yudi setelah melakukan belanja perlengkapan? Tadi kemudian apa lagi? Melakukan belanja mengisi persediaan atau bahan banyak akan jual. Nah, ini ada di Growmart, ada belanja 3 item. Ayo kita coba masukkan ke sistem transaksi lagi ya. Jadi masih belanja terus, uangnya keluar, sudah uang masuk modal, kita keluarkan ya untuk sewa, persediaan, dan perlengkapan. Kita masuk persediaan, pembelian bahan persediaan, barang tunai atau barang kredit, kita masih tunai semua ya teman-teman ya. Nah, pemasoknya siapa?
Pemasoknya karena baru, ini kosong ya, masih kosong. Bukan shower, shower tadi pemasukan peralatan. Beda tempatnya. Karena beda, kita buat pemasoknya. Pemasoknya ada Growmark. Namanya di Medan juga. Teleponnya jika ada dibuat, kita cek teleponnya berapa. Teleponnya adalah 7388738. Kontak personnya siapa? Kita masih baru juga, belum kenal dengan orang-orang di dalam situ. Yang tahu kita adalah kasirnya adalah Mbak Yulia. Oke, jadi ketika ada apa-apa dengan barang tadi atau tentang barang, konfirmasinya ke Mbak Yulia. Simpan supaya sudah ada Growmark. Nah, tanggal berapa pembeliannya? Tanggal 7 Mei. Ya, nama barangnya apa? Nama barangnya juga belum ada karena kita masih baru mulai jualan. Nama barangnya. Sesuaikan nama barangnya tadi apa? Di antaranya beras KKB IR64 5 kg. Jadi beras KKB IR64 5 kg ya. Nah, ini dia. Di awal kita memang harus investasi waktu teman-teman untuk melakukan pengisian item produk yang kita jual. Tetapi kalau sudah tersimpan, ini dia akan muncul seketika. Kategorinya masih kosong juga. Beras ini kita masukkan ke dalam grup beras ya. Itu beras itu akan banyak jenisnya. Kita masukkan kategorinya beras ya, beras. Simpan, kategorinya beras. Ini contoh saja, di usaha teman-teman bisa lebih banyak lagi nanti dilakukan ya pengkategorian. Satuannya apa? Satuannya biasanya sih kalau kemasan 5 kilo jualnya nggak per kilo. Kita tambah boleh, tambah karung ya, karung. Oke, simpan. Kalau misalnya teman-teman familiar dengan pieces nggak salah. Atau dengan kilogram. Berapa harga belinya? Harga belinya adalah 60.000 per karung ya, 60.000. Harga jual ini boleh diisi, boleh tidak. Karena apa? Karena kalau di grosir itu ada kesepakatan menawar harga kan, nggak seperti supermarket. Kemudian sudah disimpan, tanggalnya ada. Tambahkan di sini beras KKB. Berapa stoknya yang kita beli? 20 karung. 20 karung. Oke, 20 karung. Tambahkan, secara otomatis nota akan tertampil di monitor kita ya. Harganya 60.000, 20 karung. Ini total belanjanya ya. Ditambah lagi, tadi ada transaksi lagi, tambahkan lagi transaksinya. Lagi barangnya namanya gula tebu kristal. Gula tebu kristal 15.000, 50 kg ya. Gula. Kategorinya apa? Kita buat, bukan beras, kita tambahkan gula ya. Simpan, satuannya apa? Nah, karena karungnya 50 kg, karung, saya nggak buat karung, kita buat kilogram, supaya nanti pada saat ada orang beli kiloan ini bisa nyambung deh satuannya. Berapa harga belinya per kilo? Saya beli 15.000 di Growmark. Harga jual juga sama, kita kosongkan sementara ya teman-teman. Oke, kemudian ada yang belum diisi? Gula, simpan, nah tutup, tambahkan di sini tadi gula tebu kristal. Oke, berapa tadi pembelanjaannya? Adalah 50 kg. Tambahkan, sudah mulai ya. Satu lagi tadi, ada belanja yang belum masuk. Oke, lihat belanjanya apa? Minyak goreng 180 ml. Pouch ya. Pouch ya. Minyak goreng 1800 ml, maaf. Kategorinya kita buat tambah minyak ya. Karena minyak itu ada yang pouch kecil, pouch besar ya. Karena jualnya per pouch itu ya. Berapa harganya? Harganya adalah 20.000. Nah, ini harga ini bisa berubah pada saat belanja berikutnya, tergantung harga yang kita lakukan oleh supplier kita. Harga jualnya juga kita kosongkan 0 ya. Sudah, oke, tutup. Ada yang belum diisi? Ada, ternyata adalah minyak. Simpan, tutup. Minyak goreng 1.500 ml. Tambahkan berapa yang dibeli tadi? Yang dibeli adalah 30 pouch ya, 30 pieces. Tambahkan. Nah, belanjanya 2.550.000. Sama nggak dengan bonnya yang dikirim oleh Growmark? Sama ya, persis ya. Kita simpan ya. Kembali ke menu. Ternyata tugasnya cukup berat juga nih, tambah-tambah. Tapi nggak apa-apa. Ternyata ketika kita mengumpulkan nota pembelian bon-bon tadi dari supplier kita, dari mana-mana, ini tidak harus hari itu dilakukan pengisian kayak siapik, bisa direkap di akhir minggu ketika kita waktu luang, atau malam harinya ketika kita waktu luang ya. Nah, tadi masih pengeluaran semua, sekarang siap-siap mulai grand opening. Akhirnya sampailah kepada hari dimana yang ditunggu oleh para tetangganya. Kapan buka toko kamu? Akhirnya saya buka toko. Alhamdulillah, begitu buka toko, saya punya pelanggan pertama, yaitu Bu Ani. Bu Ani ini punya warung. Ternyata Bu Ani langsung belanja 10 sak beras. Oke, dan 5 kg gula putih. Oke, sekarang kita coba masukkan itu ke si Apik ya, karena ada nota pembeliannya, penjualannya, jadi kita langsung bisa menjualnya tunai ya. Pelanggannya siapa? Masih kosong karena pelanggan pertama. Tambahkan, pelanggannya adalah Bu Ani. Mudah aja ya. Kontak personnya Ani ya. Tahu, simpan ya. Jadi pelanggan pertama saya adalah Bu Ani. Karena Bu Ani pelanggan pertama, belanjanya cash, saya kasih diskon ini Bu. Berapa transaksinya? Ternyata tertulis tanggal 8 Mei.
Nah, ini dicek supaya nanti balance tidak tertimpa tanggal sesuai antara bond sama yang diinput ke sistem CAP. Pilih barangnya. Nah, sudah ada karena kita sudah melakukan input terdahulu. Mulai gampang kan? Enaknya sudah mulai kelihatan. Beli beras tadi Bu Aninya. Berapa yang dibeli Bu Ani? 10 karung. 10 karung, kemudian tambahkan langsung, tapi harganya masih kosong karena ada negosiasi. Tergantung tawar menawar pas tancap gas. Nah, akhirnya karena Bu Ani pelanggan saya yang pertama, saya berbaik hati, saya jual dengan harga 65.000 ya per karungnya, 5.000. Kemudian apalagi Bu Ani beli 5 kg gula putih, oke, gula tebu tadi 5 kg. Nah, harganya berapa? Harga juga kosong. Saya kasih harga spesial 17.000 ya, 17.000 rupiah. Oke, 735.000. Ini salah satu juga untuk melakukan cek and recheck apakah bond yang kita keluarkan tadi pada saat transaksi sesuai ya. Oke, sesuai, berarti tidak ada salah harga dan salah hitungan. Nah, aman. Kalau tidak aman, nah simpan. Kita kembali lagi ke toko Bang Yudi. Apa yang terjadi di sana? Ternyata saudara-saudara ada lagi pembeli yang kedua. Bang, luar biasa. Buka toko 1 hari sudah mulai jualan. Jadi rezeki itu ternyata tidak perlu khawatirkan, yang penting kita ada usaha ya. Ada Bu Ani notanya warna merah, nota merah Bu Ani. Waduh, itu. Ternyata bond yang kedua ada bond piutang. Bond tunai merah, bond piutang putih. Kenapa? Putih itu adalah tandanya dibayar tunai. Dan si pembeli itu berhak membawa pulang bond putihnya. Ketika dia belum membayar, maka kita tahan nih bond tunainya. Kita tahan nota yang berwarna putih, menandakan bahwa ini adalah sebagai bukti kita untuk menagih ke Bang Udin ya. Nih, menagih bahwa ada hutangnya yang belum terbayar. Nah, ayo kita coba catat ke dalam CAP bond Bang Udin ya. Bang Udin 5 sak beras, kemudian 5 kg 15 kg gula dan minyak ya. Masukkan kemana? Penjualan barang kredit. Kita tambahkan Bang Udin. Nah, Bang Udin, oke, alamatnya sama, Medan juga ya. Nah, dia juga punya rumah makan. Nah, kontak personnya Udin. Simpan. Tambahkan pelanggannya adalah Bang Udin. Ya, Bang Udin ya. Tanggalnya berapa? Tanggal ternyata sama-sama tanggal 8 Mei ya, sama dengan Bu Ani. Ini pelanggan kedua saya. Nah, barangnya sudah ada, alhamdulillah. Terasa sangat mudah ya sekarang karena sudah tercatat semuanya. Dia beli berasnya berapa, teman-teman? Beli berasnya 5 sak beras. Oke, tambahkan harganya berapa? Karena Bang Udin agak mundur sih dan pelanggannya, dan bukan pelanggan pertama, saya kasih harga normal 66.000 ya per kilo. Oke, mark per karung. Saya tambahkan lagi 15 kg gula putih, 15 kg. Oke, tambahkan 15 kg. Tambah. Harganya juga kosong. Saya kasih harga normal deh. Belanja 5 pouch minyak, harga Rp23.000. 5 pouch ya. Mana dia? Tambah. Oke, tambah 5 pouch. Harganya berapa? Harganya adalah 22.000. Baik, kita cek notanya berapa, sesuai tidak? Notanya 702.500. Sesuai berarti ya. Oke, kita sudah melakukan transaksi, ada 2 transaksi. Terus bagaimana nih? Ada yang nanya. Saya kan repot di toko. Tidak semua pelanggan yang belanja itu saya catat. Ada yang beli cuma 1, saya menyatatnya, dia udah pergi, dibayar uangnya pas, langsung pergi. Gimana coba? Nah, triknya adalah karena stok kita masih sedikit, ini kita bisa langsung tahu berapa yang terjual. Tapi kalau stoknya sudah banyak, tentunya sebaiknya dilakukan pencatatan sehingga pada saat di akhir hari itu bisa kita ketahui berapa jumlah transaksinya gitu kan. Tapi kalau misalnya semua bisa tercatat dengan baik, ini akan lebih baik sekali. Nah, tapi untuk kasus ini saya kasih contoh ya. Nah, di akhir hari ada transaksi tidak tercatat. Ketika direkap uangnya ada, tapi kita nggak tahu nih barang apa saja yang laku. Nah, caranya adalah stok persediaan pada aplikasi itu dikurangi stok di toko. Jadi kita data stok di toko berapa, di aplikasi berapa, stok nami ya. Di stok di aplikasi dikurangi stok yang ada di toko berapa, itu adalah jumlah stok yang terjual tanpa bot. Nah, kita cek ya di aplikasi berapa nih stoknya, sisa ya, data, kemudian data satuan, data barang, kita cek data barang. Nah, data barang yang tersisa adalah 5, 30, dan 25 di aplikasi. Oke, aplikasi hanya ada 5, 30, 25. Sekarang kita hitung yuk di toko Bang Yudi ada berapa. Setelah dihitung, di toko itu ada 2 beras, ada gula 1 gram, dan minyak goreng. Kita kurangkan. Nah, ternyata yang terjual tanpa bon ini adalah beras 3 sak, kemudian 3 karung, gula tebu ada 5 kg, dan minyak goreng ada 5 piece.
Nah, angka ini kita masukkan adalah apa? Ke dalam sistem supaya terhitung ya. Pakai harga mana? Pakai harga normal. Nah, pakai harga normal. Kita masukkan harganya, transaksi penjualan karena tunai ya, pelanggannya tentunya bukan Bang Udin sama Bu Ani. Pelanggannya kita nggak tahu. Tadi banyak, ada berapa orang yang beli, lupa namanya. Nah, supaya lebih mudah mengingatnya, kita buat aja admin ya. Pelanggannya adalah admin kita sendiri ya, pokoknya alamatnya nggak usah dibuat, kontak personnya Yudi ya. Nah, kita lah sebagai pelanggannya, mewakili pelanggan. Alamatnya harus diisi ternyata. Simpan, tutup, sudah. Pelanggannya adalah admin ya. Apa saja tadi? Beras. Berapa berasnya? 3 karung. 3 tambahkan harganya harga normal. Nah, harga normal tadi adalah 66.000. Oke, 66.000 ya. Kemudian apalagi tambahkan lagi? Tambahkan ada gula. Gula berapa? 5 kg. Tambahkan pakai harga normal 17.500. Ini apalagi tambah barangnya? Ada minyak. Berapa tadi belanjanya? 5 pouch ya. Harga normalnya adalah 22.000 ya. Ya betul, 22.000 ya, betul ya. 22.000. Oke, sudah. Sekarang berarti ada 395.500 rupiah uang yang di laci tapi tidak ada bonusnya. Sesuaikan ya, simpan. Akhirnya kita sudah melakukan transaksi hari ini selesai. Kita cek bersama-sama ya. Nah, anggap sudah selesai sore. Cuman ada 32 pelanggan tercatat dan pelanggan yang tidak tercatat berapa penjualannya. Nah, dengan Shopee ini tidak hanya cuman menginput data kemudian selesai, tetapi kita bisa dapat beberapa informasi. Data pemasok. Ada 2 masuk kita ya, kontaknya sudah ada. Makanya ketika nanti kita sudah menggunakan di usaha kita, maksimalkan datanya ini lebih valid dan lengkap sehingga akan lebih mudah penggunaannya. Kemudian ada data pelanggan. Kita sudah punya 3 pelanggan, Bu Ani, Bang Udin, dan admin ya. Kita bisa mengetahui data barang. Data barang kita sementara baru 3 SKU ya, stock keeping unit. Nanti kalau sudah nambah lagi, tambah lagi ada banyak lagi SKU-nya ya. Stock keeping unitnya akan ada banyak sekali. Karena sifatnya ini kan sembako, jadi banyak sekali yang mau dijual di toko kita. Kemudian kita bisa melihat ya data aset ya. Cari aset lain. Nah, aset kita tadi ada 2 item jumlahnya, data beban lain kosong ya. Nah, Shopee secara otomatis menyediakan laporan posisi keuangan dalam bentuk neraca. Ini kalau kita pembuka manual butuh waktu sekali menghitung neraca, tetapi karena Shopee sudah merancang sedemikian rupa sehingga akan dimudahkan Anda yang menggunakannya. Nah, kita pilih tahunnya tahun 2024, kemudian bulannya adalah bulan Mei, bulan berjalan ini ya, tampilkan. Oke, di tahap awal kita memasukkan modal 30 juta rupiah. Tiba-tiba modal kita sekarang tinggal 29 juta sekian. Modal kita langsung terpotong ya, karena ada saldo laba. Ternyata dengan usaha transaksi tadi sekian hari itu, kita sudah bisa menemukan laba. Ada saldo laba minus 300.000, 301.000. Ternyata usaha itu nggak ada ruginya, yang adalah saldo laba, walaupun ada minus ada plus. Ingat, ini kan baru awal 1 hari buka. Besok kita buka lagi, lusa buka lagi, kita akan create saldo sehingga bisa naik saldonya, saldo labanya ya. Oke, kita cek dari atas. Kas kita sekarang ada 8.580.500 rupiah. Uang tabungan tinggal 12 juta ya, karena ada tadi belanja aset, terus kemudian sewa kios, tempat usaha, apalagi ada piutang usaha 702.500 rupiah. Ini adalah uang kita yang di luar ya, di customer ya, belum dibayar, tapi kita catat sebagai piutang usaha namanya di sini. Apalagi ada persediaan. Nah, nilai persediaan kita yang ada di toko yang belum terjual sebanyak 895.000 ya. Kemudian ada nama beban biaya, beban dibayar di muka, ada 4.500.000. Tadi kan 5 juta kita bayar, tapi kenapa ternyata 4.500.000 sama 3.000? Itu adalah terjadi amortisasi ya, sudah dipotong 1 bulan. Jadi kita bayar 5 juta dibagi 12, hasilnya 400.000 sekian. Sudah kita gunakan sampai dengan akhir bulan Mei. Nah, sisa kita 11 bulan ke depan, kayaknya tercatat 4,5 juta ya. Apalagi aset tetap, aset tetapnya 3 juta, tetapi ada akumulasi penyusutan sebanyak 62.500. Pada saat kita beli aset tetap tadi, secara otomatis aplikasi men-saving uang kita sebanyak 62.500. Sehingga kalau ditanya berapa uang kas Anda, adalah 8 juta yang bentuk tunai ya. 12 juta di tabungan, yang tunai dipegang adalah 8.582.500 ditambah akumulasi penyusutan lagi. Uangnya simpan, digunakan pada saat membeli aset baru, itu bisa digunakan. Mudah-mudahan bisa membantu
Sampai di sini dulu tentang si API di usaha perdagangan. Teman-teman bisa buka-buka sendiri ya di data apa saja informasi yang kita peroleh, transaksinya apa saja. Kita belum tadi mencoba bagaimana membayar beban tenaga kerja, beban apalagi telepon. Ini sama seperti di atas prinsipnya, hanya kita cari posnya, kita masukkan nilai bebannya, otomatis akan mengurangi saldo dan mengurangi beban tanggung jawab kita ya. Nah, teman-teman bisa pilih menu lain, sesuaikan dengan transaksi di usaha Anda masing-masing. Kalau usahanya bukan perdagangan, hampir sama prinsipnya, tinggal kita pilih usahanya, kemudian coba cek menunya, coba aplikasinya, jangan takut salah, tapi lakukan terus ya, lakukan terus supaya apa? Supaya kita bisa terbiasa menggunakan aplikasi ini. Nantikan video berikutnya, saya akan bagikan video berikutnya itu mengenai bagaimana sih kita membuat pembukuan dengan si API di usaha manufaktur, tapi usaha saya sudah berjalan, bukan dari nol. Bagaimana cara memasukkan angka-angkanya? Oke, sampai ketemu lagi di video mendatang. Maaf, tadi saya lupa. Neraca ini prinsipnya harus balance ya teman-teman. Nah, neraca harus balance. Kalau tidak balance, jadinya neraka. nah, neraka itu, aduh sedih sakit. Lebih enak surga. Teman-teman yang suka surga silahkan subscribe ya Channel kita ini dan bagikan ke orang lain kalau Anda merasa ini bermanfaat. Supaya lebih asik nih, saya tutup dengan di sana gunung, di sini gunung, tengahnya Danau Toba. Di sana bingung, di sini bingung, supaya tak bingung, ayo dicoba. Oke, sampai ketemu dengan saya Bang Yudi di video berikutnya. Salam API. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.